دوما تخطر أنت ببالي، أسأل نفسي عنك وحالي، هل شابهتك في أفعالي، هل أمضيتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم بهذا المجمع هذا المحضر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الخير والخير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kembali mengadakan pengajian live streaming. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rasulun wa na'taqidu annahu la yahdusu fil alam hadithun saghirun aw kabirun khafiyyun jaliyun illa biqada'illahi ta'ala wa qadaha. Dan pembahasan minggu tadi bahwasanya kita telah terjadi di alam semesta ini, baik kejadian kecil ataupun kejadian besar, melainkan daripada takdir atau putusan Allah. Tapi kita diberikan akal, mana yang baik, mana yang tidak. Allah memberikan kita akal, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang salah, mana yang jujur. Jadi akal yang Allah membedakan. Sekarang kita ke pembahasan kepada wa annahu ta'ala 'alimun yuhitu bi kulli syai'in muridun bi iradatin qadirun bi qudratin yaqulu li syai'in kun fayakun wa la yakunu ka'inan wa la yadusu harithun wa la yabruzu barizun illa ba'da 'ilmihi summa iradatihi summa yubrizuhu min al-'adab bi qudratihi wa yanfa'ilu dhalika syai' ka'inan ma'aka. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu Maha Alim, dan mengarahkan Maha Alim, Maha mengetahui. Seseorang bisa disebut alim karena pengetahuannya luas. Alim bidang ini, alim bidang itu. Tapi terbatas. Pengetahuan manusia terbatas. Tapi kalau Allah Maha Alim, pengetahuan Allah itu tanpa ada batasan. Itu mengetahui tiap-tiap suatu apapun, baik yang tersembunyi ataupun tidak terlihat ataupun tidak terdengar, Allah mengetahui. Wa annahu subhanahu mutakallimun bi kalamin azali qadimin bida'ah la yusbihu kalamal makhluqin laisa bi sautin wala harfin. Jadi Allah Maha berkata. Kalau manusia berkata-kata, tapi asalnya kita bukan kita. Lagi halus yang Allah nyambet saja nggak begitu sampai nyambet rambutan, nyambet makan mam. Mbak sudah umur 4 tahun 5 tahun nyari Allah lantas. Itu kalau kalam kita, berbicaranya kita. Tapi karena sudah Tuhan memberi pula
sudah tahu benar tuh. Gini bukan dia. Nah itu halamnya kita, berbicara kita. Allah Ta'ala sini disebutkan tidak menyerupai berbicaranya seperti makhluk. Laisa bisawtin, ada bersuara, wala harfin, dan kada berhuruf. Apa aja? Buktinya Allah Ta'ala mutakallimun, berbicara, tetapi lewat wahyu huruf daripada Al-Quran itu hanya sebatas huruf supaya manusia paham. Tapi sebenarnya Allah Ta'ala itu berbicaranya tidak ada suara dan tidak ada huruf. Amun ada suara atau ada huruf sama makhluk. Jadi supaya berbeda berbicaranya kita dengan berbicaranya Allah tidak sama. Jadi kalau Allah Ta'ala itu berkata-kata azali wa qadimin bidatih, tidak berubah kalamnya Allah Ta'ala itu. Kalau kita ada kekurangan, asalnya kita ini kada sampai ke takdir menjadi kita, dan kita di akhir hayat pun kata-kata kita mungkin kada selancar daripada waktu anom. Sami'un la ya'zubu an sam'ihi masmu'un wa in daqqa fayasma'u dabiba namli al-ajfa ala sakhratil mulsa fi lailatil zulma la ilaha illa hu. Pendengaran Allah Ta'ala kayak apa? Pendengaran kita kayak apa? Kita ilmu tauhid. Kita mendengar, Allah mendengar. Tapi lain, pendengaran Allah dan pendengaran kita sangat jauh berbeda. Kalau pendengaran Allah tidak ada satupun yang bisa mendinding menghalangi pendengaran Allah, meskipun tidak ada suaranya, meskipun seperti daripada suara semut nang berjalan di atas batu hitam. Samut berjalan, kita mau mendengar. Samut berjalan, kita mendengar. Bagi Allah ini sangat mudah. Bagi Allah ini sangat mudah. Allah sangat jelas mendengar daripada suara daripada apa atau jalan batisnya samut yang halus. Amun kita biar gunung makan taringan, samut itu berjalan dia ada apa? Meskipun pakai alas, mungkin nggak jelas. Pakai alat. Tapi kalau pendengaran Allah sangat jelas, tidak ada yang bisa menghalangi pendengaran Allah. Kita kan kalau mendengar suara di dalam tanah, Allah Ta'ala jelas mendengar apa yang ada di dalam tanah. Hanya sesuatu yang kita ada tangkap pendengaran kita, Allah sangat mudah menangkap pendengaran itu. Jadi kalau pendengaran kita dengan pendengaran Allah sangat jauh. Kalau pendengaran kita hanya mendengar suara menggedung sudah hilang sedikit ya. Sunging ya, mendengar terlalu ya. Karena pendengaran kita terbatas. Pokoknya orang 200 meter ada yang mendengar, ada yang ada. Artinya apa? Terbatas pendengaran kita ini. Enggak sudah ditutupi Allah sedikit orang di taringan sini, ada taringan orang pagar saraf. Sebenarnya lagi yang sebenarnya pendengaran kita ada mendengar lagi yang sebenarnya. Pendengaran hamba, pendengaran makhluk itu lemah, terbatas dan lemah.
kadang-kadang bisa hilang. Kalau pendengaran Allah sangat-sangat jelas, kadidah kekurangannya, kadidah lemahnya. Basirun, Allah Maha melihat. Yuhitu basaruhu bi kulli quranin wa in daqqa bi ghairi hadaqatin wala jafnin wala sawad. Buktinya di mana? Ya'lamu kha'inatal a'yun. Surah Ghafir ayat 19. Allah Maha melihat. Kayak apa penglihatan Allah? Penglihatan kita Pak kayak apa juga? Nah, kalau penglihatan kita kan sudah pahamnya saudara, makin tua umur makin kabur. 50 ya Allah. 50 meter, kalau aja melihat membahas 70 meter, asal kabur, perjalanan gua kan juga itu kabur, makin betul, makinnya kabur. Ada yang 2 meter udah depan dari Binando, nggak sudah 1 meter, hanya Binando. Ada penglihatan kita. Bila ditutup, paling 2 meter malah dia depan kita di pihak, ditutup, mayat lagi pihak. Karena melihat, karena penglihatan kita terbatas. Kalau penglihatan Allah Pak, kayak apa aja nang ditutup, kayak apa aja dihalangi, tetap Allah melihat dengan sangat jelas. Ya, kalau tihang ini ditutupi, Allah melihat tihang sangat jelas. Kalau kita jelas tidak ada melihat. Nah, itulah bedanya penglihatan kita dengan penglihatan Allah. Penglihatan kita makin hari makin berkurang, penglihatan Allah tidak ada kekurangannya. Segelap apapun Allah melihat. Orang ini awak pirang, baju hirang, berjalan malam pulang. Nggak ada bulan purnama lah. Hidup 30 ya enggak? Kan nggak ada Pak. Hidup 30 hidup 1 ya enggak? Awak hirang, baju hirang, berjalan di malam. Mendirik di orang kan salah bukan? Ada melihatnya Allah kita. Coba kalau Allah sekecil apapun binatang itu, binatang hitam berjalan di atas yang warna hitam, Allah melihat dengan jelas. Bahkan urat-urat atau saraf-saraf binatang kecil, Allah sangat jelas. Manusia baalat masih kan jelas lagi. Ya Allah, kan teknologi itu sebenarnya mencerminkan keagungan Allah. Manusia tidak bisa melihat seseorang yang di dalam tarot OSG. Orang ketiangan ya Allah, melihat ini lagian lujinya ada kirinya. Karena pakai alat. Juga dokter tuh ada sorong pembinaan lagian. Bukan ngapain lah, kenapa? Ini ada pakai alat. Tapi kalau pakai alat, oh inilah lagian, pinanya ada kirinya. Umur sudah 3 bulan, 2 bulan, kan ketahuan Pak. Ini sekitar 3 bulan saja, tapi kan ketahuan Pak. 3 bulan ke atas, bahan beginian dengan lagian. Ini pakai alat. Apakah itu jelas benar juga? Karena juga. Orang tua Yesus kita melihat kalau kami dalamnya lagi mungkin kalau kecuali nang akhirnya. Tapi pakai alat juga Allah. Mengetahui yang dalam tarot kan. Nah ampun diri saja ada kapok ya. Anak-anaknya lagi anda beginian enggak? Karena penglihatan kita terbatas. Tapi kalau penglihatan Allah, nah tadi dia terbatas. Nang di dalam ini nang urat, nang kecil, nang kayak rambut tuh halus lagi. Dilihat jelas oleh Allah. Orang misalnya memeriksa daripada dokter
Kelihatan kalau bentuknya ini bakteri, jelas kan? Karena juga hanya bentuk-bentuk itu aja. Tapi bagi Allah sangat jelas. Buktinya di dalam Al-Quran disebutkan ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah mengetahui, artinya tahu, Allah Ta'ala itu melihat jelas apa yang tersembunyi yang tidak dapat terlihat oleh mata. Bagi Allah Ta'ala jelas. Jadi kita sebenarnya tahu mengarang kita ini kan manusia, Allah Ta'ala yang kita sebagai hamba. Apa yang kita miliki itu milik Allah. Lemah kita, kurang kita, terbatas kita. Tapi kalau Allah, makanya kalau kita kenal diri kita, maka kita akan kenal Allah. Diri kita lemah, pendengaran kita lemah, penglihatan kita lemah. Berarti yang kuat siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ahlu tafsir hiya musarifatul nazar ila man la yahilu wa ma naha Allah anhu. Artinya setiap jeritan mata orang toh melihat yang menyirit, tapi yang disirit ini kadang-kadang ada tahu. Bahkan yang dihinggapi ada tahu padanya menyirit. Padahal itu bahkan ini aja. Yang dihinggapi tahu padanya menyirit. Nah ini orang yang duduk bertiga. Ini cekong, parah ada, bilang saya depan. Ini cekong. Jadi kita aja menyirit. Yang dihinggapi ada tahu, yang disirit mungkin ada tahu juga. Tapi itu mudah bagi Allah tahu. Bahkan ahli tafsir juga mengatakan sini musarikatul Allah ila ma la yahilu wa ma nahallahu anhu. Apalagi jika kita sesuatu pandangan yang tidak halal, artinya yang dilarang oleh Allah. Jadi sesuatu syirikan yang dilarang oleh Allah, Allah tahu. Ya kan manusia ini yang menyirik sesuatu, bahkan itu ada orang bila berpakaian malah syahwat muncul, artinya kan sesuatu penglihatan yang malah syahwat kita itu naik, kan diharamkan oleh Allah. Orang ada belajar jadi aku menyirik Tuhan ya, Allah Ta'ala tahu. Orang ada tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Kita menyirik aurat orang, sesuatu yang ada boleh-boleh. Wa ma tukhfi sudur. Surah Baqarah ayat 19. Ma taktumuhu. Dan bagi Allah tidak ada terlindung, terhalang apa yang kau sembunyikan yang di dalam hati. Artinya yang di dalam hati kita Allah Ta'ala tahu. Dari hati kita, kehendak hati kita, Allah Ta'ala tahu. Sangkaan kita, Allah Ta'ala tahu. Isi hati kita, Allah Ta'ala tahu. Karena Allah Ta'ala tahu isi hati seseorang, nah ini tergantung kita isi hati kita aja nih ya. Baik sangka orang. Dan Allah Ta'ala tahu, oh ini menjadi Allah Ta'ala suka berbaik sangka. Wa ya'lamu sirra wa akhfa. Dan Allah juga mengetahui baik yang tersembunyi ataupun yang samar ataupun rahasia. Semua Allah Ta'ala tahu. Jadi sudah jelas
bahwasanya pendengaran kita, penglihatan kita, bicaranya kita itu sangat jauh berbeda kita dengan Allah. Khaliqu kulli syai'in wa raziquhu wa mudabbiru amrih wa mani'uhu wa mani'uhu wa mani'uhu wa mani'uhu wa muhyihi wa mumituhu wa mujiduhu wa mu'dimuhu wa mu'atihi wa muhrimuhu. Jadi maksud di sini Allah Ta'ala Maha Pencipta. Bila Dia Maha Pencipta, ada lagi satamannya. Kan biasanya diberita kalau ini pencipta bahan bakar mobil dari sawit umpama, atau bahan bakar mobil dari kelapa, atau bahan bakar mobil dari nanas umpama. Pencipta tidak kan? Itu sambatannya hanya pencipta itu. Nah, Maha Pencipta siapa? Dan diberi penghargaan yang kalau orang engkau menemukan bahan bakar daripada nanas umpama aja ya. Pencipta ya. Kan sudah luar biasa diberi penghargaan, masuk book of record, masuk buku rekor dunia. Artinya orang yang menemukan, mencipta. Tapi Maha Pencipta siapa? Allah. Nah, maksud Maha Pencipta ini kayak apa? Waraziquhu. Allah Ta'ala itu memberikan dia rezeki. Jadi bukan semata-mata sia-sia. Artinya yang Allah Ta'ala ciptakan, Allah Ta'ala beri rezeki. Allah Ta'ala ciptakan manusia, diberi rezeki. Rezeki umur, rezeki makan, rezeki pakaian, hati tenang, rezeki juga. Allah Ta'ala ciptakan binatang, diberi rezekinya. Dia makan binatang. Binatang mencari kata, tapi makan aja. Ya kan? Walaupun nggak ada kayak manusia makannya 3 kali sehari, yang harus dimakannya makannya, tapi ada rezeki. Allah yang memberi rezeki itu. Meskipun secara akal binatang yang ada di bawah laut, di dasar laut, nggak ada mana-mana, tapi ada yang mengantar binatang dia mengantar makannya. Padahal di situ aja begini, kayak cacing bentuknya halus benar. Ada mana-mana nggak di situ aja. Kayak anak makan di situ aja. Tapi kan ada rezekinya, ada binatang yang mengantarnya, atau bekas apa istilahnya itu mangsa-mangsa yang tahambur kulitnya dimakan. Pokoknya ada rezekinya. Jadi Allah Ta'ala ada sembarangan menciptakan makhluk, pasti diberi rezeki oleh Allah. Jadi maksudnya bukan sembarang cipta. Wa mudabbiru amrih, bahkan Allah Ta'ala atur perkara urusan makhluk yang diciptakan oleh Allah. Jangankan manusia, Allah Ta'ala menciptakan binatang, diatur oleh Allah. Kita lihat binatang itu, meskipun tidak punya akal, tapi punya kasih sayang. Karena ada bakat, tapi punya kasih sayang. Kucing, apapun binatang itu, imbah beranak ya Allah, burung digerakannya ada, punya kucing susunya ya Allah, cari pulang makanan kucing nih, gesan apa? Gesan anak-anaknya hanya lahir menyusuk, bila sudah dapat makanannya, dibulikinya anaknya, dicarinya. Oh situ anak kotor. Padahal kan bakal ya, tapi punya perasaan memberi makan anak, menyusui anak. Mau kucing haus kotor apa lagi ya? Rumahnya datang menyusui mereka. 3-4 anak kucing loh. Karena siapa?
Meskipun dia tidak punya akal, tapi memberi makani anaknya. Arif, ya Allah, Arif itu kan tidak paling muncul lah. Tapi dia punya kasih sayang terhadap anak-anaknya, dijaganya anak-anaknya. Baik binatang buas, binatang jinak, punya kasih sayang kepada anaknya meskipun tidak punya otak. Karena di sini Allah Taala khaliqul kulli syai', Allah Sang Maha Pencipta, bukan sembarang cipta. Allah Taala atur kehidupan mereka. Meskipun binatang tidak punya akal, tapi punya kasih sayang dengan anak-anaknya. Ini yang terbalik. Diberi akal oleh Allah, punya akal, punya otak. Bisi anak, tapi ditelantarkan anak. Situ orang begini, iya pulang. Ke situ begini, ya pulang. Tahu lagi kan? Yuk bosi, nggak ada tahu lagi. Binatang mereka mau bosin apa? Kenapa? Jadi manusia ada. Padahal diberi otak, diberi pikiran, diberi akal. Begini ini situ banyak kan, kira-kira kayak apakah sudah yang bosi ada? Tak pintar binatang, secara kasat mata bahkan pintar binatang arahnya ya Pak, binatang aja bertanggung jawab kan anaknya. Wa mani'uhu, Allah yang memberinya. Jadi wa mani'uhu, bisa juga Allah Ta'ala itu mencegahnya. Artinya ada yang memberi. Wa muhyihi, Allah Ta'ala mencipta, Allah Ta'ala hidup. Biar renang kayak apa ya Allah? Kan bulan apa? Hari tadi kan viral video-video ya Allah nang sapi ngamuk, ya Allah di antaranya sapi nang disubari masih ngawal lagi begini, secara kasat mata, secara akal matinya. Kalau anak panggil sudah, oh berdiri berjalan, hanya Allah Ta'ala kan mematikan jam itu, menit itu. Allah lagi masih memberi dia hidup menit itu. Bilang sepanggal sudah. Ini bukti Allah Ta'ala Maha Pencipta. Allah yang menghidupkan, Allah yang mumituhu, yang mematikan. Amun secara akal menit, misalnya jam 1 lewat 20 ya kalau sumbernya secara akal menit 1:20 nya mati, tapi nya matinya apabila menit 1:30, 10 menit nya masih hidup, menyembelihnya sama menit jam 1:20. Bilang panggil sudah ini bang, tapi masih hidup lagi. Oh berdiri, sudah di Amerika sana ya mati. Ini Allah Ta'ala Sang Maha Pencipta. Allah Ta'ala beri dia rezeki, Allah Ta'ala perhatikan, Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala cegah, Allah Ta'ala hidupkan, dan Allah Ta'ala matikan. Itulah ciptaan Allah. Jadi kita ini apa? Hanya orang yang diciptakan oleh Allah. Terserah Allah, beri rezeki terserah Allah, menghidupkan terserah Allah, mematikan terserah Allah, memberi kisah ini terserah Allah. Allah Ta'ala cegah, artinya kita ada dapat kita terserah Allah, supaya kita lebih kenal Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna. Wa huwal wahid fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha tunggal, artinya tidak ada kesamaannya. Pada apa? Fi dzatihi, zatnya Allah. Ada yang sama,
wujudnya Allah Ta'ala, keadaan Allah. Kalau kita manusia sama ya Allah, bertangan, berbetis, berkepala, bertalinga, berhidung, kita sama ya Allah. Tapi zatnya Allah ada mana sama? Tidak. Allah Maha Tunggal. Fi sifatih, dan sifatnya Allah. Kita sifatnya Allah kan Maha mendengar, Maha melihat. Sama kita, kita kembalikannya. Wa af'alih, dan perbuatan Allah. Allah Ta'ala mendiamkan, Allah Ta'ala menggerakkan, Allah Ta'ala menjadikan sesuatu di alam semesta ini kejadian-kejadian. Itu semua af'al Allah, perbuatan Allah. Kita jadi lelakian, af'al Allah. Anak-anak kita berapa ekor, af'al Allah. Ya, yang diperbuat oleh Allah. Tidak ada yang bisa sama dengan Allah. Misalnya mengolah lautan, mengolah gunung, nggak didenangkan. Siapa? Tidak. Hanya Allah yang Maha Tunggal, baik zatnya, baik sifatnya, baik itu perbuatan Allah. Al-Qahhar, Al-Ghalibu qahruhu jami'an makhlukatih. Artinya Al-Qahhar ini sesuatu yang menguasai seluruh makhluk. Tidak ada yang bisa mengintervensi, tidak ada yang bisa mengkritik, tidak ada yang bisa mengiktiraf, apalagi menentang Allah. Ada yang mau mengintervensi Allah, ada yang ditakuti Allah. Begitu bocor dia orang dengerin nuan. Manusia ada yang sehebat apapun jenderal aja, tapi berbisiki abahnya atau mamanya atau orang di tempatnya lama juga aja. Nah, berarti ada nanti takutnya ada yang intervensi. Kalau Allah Ta'ala siapa yang mau intervensi? Artinya yang mau melemahkan Allah Ta'ala siapa? Yang mau Allah Ta'ala takut, malah Allah Ta'ala gair siapa? Kan tidak. Nah itu Al-Qahhar maksudnya. Ghalibu qahruhu jami'a makhlukatih. Seluruh makhluk itu di bawah kontrolnya Allah. Tidak ada satupun yang bisa mengontrol Allah. Tapi kita sebagai makhluk yang dikontrol oleh Allah. Faslun. Wa na'taqidu annahu ta'ala ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abdahu wa rasulahu. Ba'athahu basyiran wa nadhira ila jami'il khalqi. Ila jami'il khalqi wa rahmatan lil 'alamin. وأنه صلى الله عليه وسلم ختيم الأنبياء وأفضلهم كتابه أشرف الكتب وشريعته أفضل الشرائع ونصيحة لها. Kita meyakinkan bahwasanya Allah memutus. Berarti wajib belum meyakinkan iman di dalam hati kita. Kita yakin ketika ditanya, bagaimana pendapatmu dengan Nabi Muhammad? Apakah dia benar-benar orang yang diutusnya Allah? Di hati kita yakin Nabi Muhammad adalah orang yang diutus oleh Allah. Wajib kita di hati kita meyakinkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW abdahu sebagai hambanya. Jadi apapun keadaannya, Nabi Muhammad tetap kedudukannya sebagai hamba. Biar Allah Ta'ala puji aja Nabi Muhammad itu sepuas-puasnya, asal jangan ibadah Tuhan itu aja. Puji aja Nabi Muhammad tuh
makhluk yang tidak ada kekurangannya. Maksudnya dalam Quran itu dari segala segi pujian, ketampanan Nabi Muhammad, kebaikan akhlak Nabi Muhammad, yang paling sempurna seluruh manusia ciptaan Allah adalah Nabi Muhammad SAW. Baik akal sidik, baik tubuh sidik, menurut ya Allah itu tinggi semampai, tampan, kulit bagus, tapi tidak sama seperti Nabi Muhammad SAW. Ayo yang paling lancar, yang paling artis di dunia ya Allah, sama Nabi Muhammad. Tubuhnya, jenis kulitnya jauh beda dengan Rasulullah SAW. Jadi silahkan aja puji Nabi Muhammad itu, tapi satu, jangan dikatakan Tuhan. Wa rasulahu, dan sebagai rasulnya. Makanya disini dikatakan abdahu wa rasulahu. Abdahu ini hamba. Jadi bukan dikatakan kalau yang wakil Tuhan atau anak Tuhan, bukan. Hamba. Ngaran hamba ini kan apa aja Tuhan. Jadi Rasulullah ini kan apa aja Allah Ta'ala. Sampaikan ya Allah. Orang asik gak ada, memakai gak ada ya Allah, menerima gak ada, terserah. Yang penting sampaikan. Beriman gak ada, karena apalagi iman kan urusan Allah, hidayah itu urusan Allah. Nah kayak apa aja Rasulullah itu bagaimana menyampaikan Islam, tapak buta tulis keluarga Rasulullah seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Jadi dia dapat hidayah, tapi dia Rasulullah, aku hanya sebatas menyampaikan. Urusan hidayah Allah, menyampaikan, mendoakan itu aja. Nah, ba'athahu basyiran wa nadhira. Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu basyira, sebagai pembawa kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Baik gembira di dunia ataupun gembira di akhirat. Resepnya sudah ada. Maka di Al-Quran sudah jelas. Orang yang hendak gembira di dunia, gembira di akhirat, dalam Al-Quran. Apa kemudian ngajak kesimpulannya? Takwa kepada Allah. Bila orang itu takwa kepada Allah, senang dunia, senang di akhirat. Itu sudah jelas di Al-Quran. Waman yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sudah jelas. Orang-orang punya problem, masalah, dia Allah Ta'ala barang sama dengan takwa, maka Allah Ta'ala carikan jalan. Yaj'al lahu makhraja. Ya rizqu min la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki yang lancar, yang tanpa dikira-kira. Ngurus rezekinya. Kenapa? Takwa. Jadi orang hendak di dunia nyaman, gembira hidupnya dengan takwa, di akhirat gembira dengan takwa. Nah, namanya di dunia sakit, di akhirat sakitnya, maksudnya sekian benar. Ya kan orang manusia yang ada yang gembira di dunia, di akhirat awas. Oh, di dunia yang dia banyak, apapun digawe poya-poya, pesta ini, maksiat digawe berada. Bahagia, gembiranya di dunia, tapi di akhirat awas, ada tobat. Ada manusia itu golongannya di dunia sakit, di akhirat sakit. Di dunia sih ya hanya hidup di bumi orang, nggak gitu, dan macam-macam. Ini dunia sudah sakit, di akhirat pun sakit juga. Nah, di sini hendak nyaman di dunia, hendak nyaman di akhirat, takwa. Hanya Rasulullah diutus oleh Allah basyira, sebagai pembawa kabar gembira.
hanya dengan takwa kepada Allah. Jamin itu gembira. Wa nadhira, dan sebagai pembawa kabar siksa. Ya Rasulullah, hati-hati orang yang menggawi ini ancamannya ini. Orang yang menggawi riba ancamannya ini. Orang yang durhaka lawan Tuhan ancamannya ini. Macam-macam kan bentuk maksiat kan. Yang melanggar perintah-perintah Allah kan, setiap pelanggaran syariat ada ancamannya. Ila jamil khalaqi, kepada seluruh makhluk. Artinya ada kita manusia, jin pun ada syariatnya sama seperti kita, puasa-puasa, haji, sembahyang. Jadi Basyira sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhira sebagai pembawa kabar siksa bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah atau syariat Allah. Hanya ini Islam kan, ada batasan-batasannya. Kadang yang lain kan. Hendak napa aja kada apa-apa. Hendak berzina kan, kompor-kompor kan. Bahkan berhubungan dengan famili, bagi mereka biasa. Kalau kita kan aib benar. Zina dengan bukan keluarga aja itu sudah aib, sudah ada bagus, sudah dilarang oleh Allah. Apalagi ini zina dengan saudara atau bahkan naudzubillah. Bagi mereka biasa. Tapi kan kita kan dilarang oleh Allah. Ada batasan-batasan hukum. Kenapa kita kada boleh ini, kada boleh itu? Ini dilarang, ini diharamkan. Semuanya untuk kebaikan kita. Maka rahmatan lil alamin, sebagai bentuk kasih sayang Allah terhadap seluruh alam semesta ini. Jadi semua syariat, aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ke muka bumi ini adalah sebagai rahmatan lil alamin. Ini contoh mudah aja lah, yang sangat-sangat mudah. Ya Rasulullah, seseorang yang sudah berkeluarga, yang sudah istilahnya nikah, akad nikah, pasti dia mempunyai tanggungan, artinya tanggung jawab. Kalau dia punya istri, tanggung jawab dia menafkahi istrinya. Kalau dia punya anak, wajib dia menafkahi anak. Itu salah satu contoh aturan-aturan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin, sebagai ada tanggung jawab. Dengan ada tanggung jawab itu menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmatan lil alamin ini luas benar maknanya. Kita makan aja diatur oleh Rasulullah. Makan tangan kanan, nah ini nangkar baik, maksudnya nang tangan kiri nih, ya Allah. Kita buang hajat, ya tangan kiri, ya Allah. Kan beda soalnya tangan kanan, tangan kiri. Kita makan tangan kanan, besok itu rahmatan lil alamin, supaya kita itu hidup sehat. Makan mau besok kan, macam-macam bakteri sini masuk tapar gitu yang bercacingan. Tapi kalau Rasulullah menyuruh basuh tangan kan berarti karena banyak tadi bakteri tadi hilangan. Nah, itu salah satu bukti apa yang dibawa syariat aturan oleh Rasulullah SAW itu sebagai rahmatan lil alamin. Kalau dijelaskan rahmatan lil alamin ini saya takut nggak ada habis. Cuman itu contoh mudah aja. Kenapa jadi kita disuruh makan tangan kanan? Kenapa jadi berbasuh? Kenapa jadi harus dikunyahi langit-langit? Kenapa jadi berbismillah?
Kenapa untuk makan alhamdulillah? Nah itu rahmatan lil alamin. Coba mereka yang bukan daripada ajaran Nabi Muhammad, adakah itu aturan? Tidak, makan sepuas-puasnya. Bismillah, mungkin bismillah, karena mungkin bismillah. Makan-makannya kanyang mak, ya sudah ya. Kalau kita ada aturannya, adakah syariat yang lebih sempurna selain syariat Nabi Muhammad? Tidak. Sekecil apapun aktivitas kita sehari-hari, ada di situ aturan-aturan adab-adab Nabi Muhammad SAW. Wa annahu sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya. Karena kita sambungkan pembahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahlul iman fil yakin ala salati darajatin. Orang ahli iman keyakinannya ini ada 3 tingkatan. Al-ula wa hiya darajat ashabil yamin at-tasdiq bil jazim ma in kana tashaqqu wa tazazzul law jaa ma yaqtadihi fa yu'abbaru anha bil iman. Yang pertama adalah derajat ashabul yamin. Siapa mereka? Adalah orang yang menjazamkan, memastikan di dalam hatinya. Tetapi kadang-kadang ada bisikan-bisikan atau goncangan-goncangan atau godaan-godaan yang mengolahnya ragu. Misalnya kita percaya dengan adanya Allah. Karena kayak Allah Ta'ala di anak-anak. Nah, ada model kayak ragu. Ya kan di mana Allah Ta'ala? Nah, kan jadi model kayak ada sedikit goncangan gitu. Ada was-was. Tapi dia masih beriman, tetap percaya dengan adanya Allah. Tapi kadang-kadang timbul kayak bising-bising atau keraguan-keraguan. Ini ahlul iman yang keyakinannya derajat yang pertama. Ad-darajat tsaniyah, derajat yang kedua, wa hiya darajatul muqarrabin. Ini derajat al-muqarrabin, artinya orang-orang yang dekat dengan Allah. Apa mereka itu? Istilahul iman ala qalbi. Penuhnya iman mereka. Nah, makanya kan orang nyebut iman ini ada naik, ada turun, ada hibak, ada kurang. Nah, kalau orang muqarrabin, istilahul iman, penuhnya keimanan di dalam hatinya. Wasabatuhu fihi, dan begitu kokohnya di dalam hati. Hatta la yujizul naqir, sehingga tidak bisa yujizul naqir ini kita membatalkannya. Artinya nama memgoyahkannya hati kawan. Bal yatasawwar wujuduhu fadlan an imkani. Bahkan tidak tergambar adanya keraguan tadi, apalagi sampai bimbang tadinya. Ini orang muqarrabin, karena hatinya sudah penuh dengan iman. Wa fi hadhihi darajah yasirul ghaib ka'annahu syahadah ya'baru anha bil yakin. Dan ini derajat yang kedua, bisa nang gaib itu, arti gaib itu nang tidak terlihat, tidak terdengar, seakan-akan nyata. Jadi orang itu orang kasar, ya. Tahu isi hati orang. Nah, ini berarti mereka adalah orang-orang imannya lebih kuat. Kalau kita berarti nomor 1 aja.
iman kita nomor 1 aja. Ashabul yamin, tapi masuk kategori orang-orang yang beriman juga, tapi derajatnya paling rendah. Kalau derajat yang kedua ini orang yang sudah kuat benar keimanannya kepada Allah. Orang yang bahkan sudah bisa melihat yang tersembunyi itu bisa dilihat, kasaf gitu. Jadi kasaf yang mujur lah. Ya, jangan kasaf parabotnya, jangan kasaf parabotnya. Kasaf yang dibantu oleh jin atau setan. Amalan-amalan yang ada baik bisa kasaf. Nah, tapi menyesatkan orang. Ya, buat dukun-dukun ya gitu. Ad-darajatu tsalitsah, derajat yang ketiga, wahia darajatun nabiyyin wa kumma waratatihi minas siddiqin ay yasira al-ghaib syahadatan akbar anha bil kashfi al-ghaib. Nah, yang ketiga ini derajatnya para nabi. Ini jelas siapapun kata awal kali nabi, keyakinannya ini nomor 1. Artinya paling tinggi lah. Keyakinannya adalah para nabi. Jadi yang kedua itu ya para orang saleh atau orang-orang para wali-walinya Allah. Dan semua warasatuhum, warisan mereka itu minat siddiqin, daripada orang-orang yang siddiq. Ay yasirul ghaib syahadah. Jadi jadilah yang gaib itu nyata. Nah, para nabi itu mereka apa yang diperintah oleh Allah yakin tuh bang sudah. Tadi dah bina ragu, bina lambat, bina memprotes. Tadi dah ayat Nabi Ibrahim ya surah Allah Taala menyembelih Nabi Ismail anak kesayangan. Nah, perintah Allah sudah keyakinan luar biasa. Kembali hai anak, tapi gak jadi diganti lagi ibas. Nah, itu salah satu bukti keyakinan mereka, keimanan mereka kepada Allah itu yang paling tinggi. Jadi yang paling tinggi keimanan ada yang pertama para nabi kita. Yang kedua derajatnya adalah orang-orang wali Allah atau orang-orang saleh. Yang ketiga ya kita orang awam. Baina ahli kulli darajatin bi darajatihim tafawudun ba'id. Di antara satu derajat yang lain, kita nih derajat awam ya Allah, yang paling rendah, derajat yang kedua itu sangat jauh bedanya. Sama lah kita lawan wali si fulan, sama lah kita lawan wali si fulan, jauh beda keyakinan kita. Keyakinan kita mau boleh tunjung. Maqulu fadilin wal ba'd afdal. Tiap-tiapnya ada kelebihan dan keutamaan. Wadzalika faddalallahu yu'tihi man yasha. Demikian itu karunia Allah yang Ia beri apa yang Ia kehendaki siapapun. Allahu dzul fadlil 'azim. Bahwasanya Allah yang mempunyai karunia yang sangat besar. Terserah Allah memberi siapa yang keimanan itu. Kalau Allah Ta'ala akan beri diberi. Sudah jelas bahwasanya Allah Maha Sempurna. Mudah-mudahan dengan berkah kita menuntut ilmu walaupun hanya ekstrim ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa jiran kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak cucu kita yang saleh dan salihah. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita dalam ketaatan dan di dalam ridha-Nya. Segala hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat dikabulkan oleh Allah. Dan Allah Ta'ala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah wa la dunia. Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin wa alihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana wa sayyi'atina wa la kama
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر خاسرين اللهم نسألك علما نافعا وعملا مقبولا ورزقا واسعا ونعوذ بك من عين لا ينفع وقلب لا يخشى لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد